Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ani Purnama. Saya dari program pendidikan profesi guru sekolah dasar Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 23105260669. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual mengulas asesmen di ruang kelas topik 3 pemahaman tentang peserta didik. Di sini, asesmen yang dianalisis yaitu modul ajar bahasa Indonesia kelas 4 fase B. Dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban pertanyaan, penjelasan dalam satu percakapan, dan diskusi dengan aktif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang diinginkan yaitu 1. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah wawancara. Yang kedua, peserta didik dapat merancang wawancara berdasarkan langkah-langkah wawancara. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan wawancara dengan narasumber di lingkungannya. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan laporan wawancara dari kegiatan yang telah dilaksanakan di suatu percakapan dan diskusi dengan aktif. Nah, di sini materi ajar dalam modul ini yaitu memahami isi teks laporan wawancara. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik berupa kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, asesmen formatif berupa kognitif dan keterampilan. Yang ketiga, asesmen sumatif yang berupa kognitif. Nah, di sini bentuk asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik itu berupa observasi atau lisan. Yang kedua, asesmen formatif yaitu observasi proyek. Yang ketiga, asesmen sumatif yang berupa tertulis, yang di sini adalah pilihan ganda dan esai yang digunakan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, di sini ditemukan yang pertama, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, yaitu sebelum pembelajaran dimulai atau dilakukannya evaluasi awal dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik untuk mengukur pemahaman awal mereka tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, terkait asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi proyek. Pendekatan ini cocok dengan tingkat perkembangan peserta didik karena memungkinkan guru untuk melihat bagaimana peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya dan berdiskusi untuk menyusun perencanaan wawancara, menyusun jadwal untuk menyelesaikan wawancara dengan narasumber dan mengerjakan LKPD. Yang terakhir terkait asesmen akhir atau asesmen sumatif yang diberikan oleh guru dan dilakukan secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya pertimbangan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, di sini yang pertama, bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian materi dalam memahami isi teks laporan wawancara berdasarkan aspek lingkungan, budaya peserta didik, dan lingkungan sekitar peserta didik dengan melakukan wawancara kepada penjual makanan di
sekitar sekolah. Yang kedua, selain itu, guru juga memperhatikan karakteristik peserta didik dengan memberikan atau mempersiapkan beberapa perangkat pembelajaran baik auditory, visual, serta kinestetik berupa unjuk kerja guna mendukung gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, di sini dalam modul ajar tersebut, sebelum unjuk kerja, peserta didik melakukan simulasi wawancara dengan teman sebangkunya agar peserta didik dapat merasakan suasana wawancara secara langsung. Baru setelah itu mereka dapat memahami konteks laporan wawancara dengan baik. Selain itu, dalam unjuk rasa juga peserta didik diatur kelompoknya secara seimbang antara peserta didik yang aktif dan pasif. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Di sini, dalam menunjukkan kesesuaian bahwa guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, terdapat pada bagian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan memberikan tanggapan kepada hasil kerja kelompok lain. Nah, jadi di sini apabila saya menjadi guru nantinya, hal yang akan saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memetakan perkembangan kemampuan dan karakter dan lingkungan budaya peserta didik dalam pembagian kelompok. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah saya dalam menentukan capaian pembelajaran peserta didik dan mengevaluasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Dengan demikian, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.